Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Wijaya dengan NIM F1B02510086. Kelas Aljabar Linear B. Pada soal pertama, penjelasan kasus rangkaian listrik sederhana. Di soal pertama ini kita memiliki sebuah rangkaian yang terdiri dari dua loop atau sebuah rangkaian tertutup. Masing-masing memiliki sumber tegangan yang dimana loop kiri memiliki tegangan dengan nilai 12 volt dan loop kanan memiliki tegangan 24 volt. Selain itu, pada rangkaian ini terdapat sebuah 3 komponen resistor yang bernilai resistor pertama 3 ohm, resistor kedua 5 ohm, dan juga resistor 3 7 ohm. Yang terakhir ada sebuah I1 atau arus pertama dan I2 arus kedua. Nomor 2, identifikasi variabel yang digunakan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi semua variabel yang ada pada rangkaian. Yang pertama, E1 memiliki nilai 12 volt tegangan sumber pada loop pertama, dan E2 24 volt tegangan sumber pada loop kedua. Setelah itu komponen resistornya, R1 memiliki nilai 3 ohm hambatan resistor pada cabang atas, dan R2 bernilai 5 ohm hambatan resistor pada cabang atas sebelah kanan atau loop 2. Selanjutnya R3 yang bernilai 7 ohm resistor di cabang tengah yang dipakai bersama oleh kedua loop. Dan yang terakhir I1 dan I2. I1 berada di arus loop pertama dan I2 berada pada arus loop kedua. Arus I1 dan I2 belum diketahui, sehingga nantinya akan dicari melalui perhitungan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revalia Syakina dengan NIM F1B02510090 dengan mata kuliah Aljabar Linear kelas B. Jadi saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sekarang kita akan melakukan penyusunan STL berdasarkan kasus. Hukum tegangan Kirchhoff sama dengan sigma E min sigma I kali R sama dengan 0. Jadi loop yang pertama yaitu kiri searah jarum jam. Sekarang kita akan mencari persamaannya, yaitu E1 min I1, R1 min I1 min I2, R3 sama dengan 0. Kemudian E1 nya yaitu 12 min I1, R1 nya 3 min 7 ini tuh dari R3 nya yang bernilai 7. Kemudian I1 min I2 sama dengan 0. Sekarang 12 min 3I1 dikurang 7I1 plus 7I2 sama dengan 0. Kita gabungkan hasil dari persamaan yang udah kita cari akan menghasilkan 12 min 10I1 plus 7I2 sama dengan 0. Akan menghasilkan min 10 I1 ditambah 7 I2 sama dengan min 12. Kemudian kita akan mengkalikan dengan min 1. Jadi min 10 I1 dikali min 1 sama dengan 10 I1. Min 7 I2 dikali min 1 akan tetap menghasilkan 7 I2. Yang terakhir sama dengan 12. Karena min 12 dikali min 1 akan menghasilkan 12. Dan ini merupakan persamaan 1. Lanjut, kita akan mencari persamaan dari loop 2, yaitu kanan searah jarum jam. Jadi di sini min E2 dikurang I2 R2 dikurang I2 dikurang I1 R3 sama dengan 0. Karena nilai dari min E2 nya adalah min 24, jadi di sini min 24 dikurang I2 karena R2 nya 5, jadi 5 dikurang 7 ini dari R3 nya. Terus I2 dikurang I1 sama dengan 0. Sekarang kita akan mengalihkan bilangannya. Jadi di sini min 24 dikurang 5 dikali I2 yaitu 5I2 dikurang 7 dikali I2 7I2 ditambah 7 dikali I1 7I1 sama dengan 0.
min 24 dikurang 12I2 ditambah 7I1 sama dengan 0 akan menghasilkan min 12I2 ditambah 7I1 sama dengan 24. 24-nya pindah ruas dan akan menghasilkan persamaan yaitu 7I1 dikurang 12I2 sama dengan 24. Yaitu ini persamaan kedua. Jadi hasil persamaan yang ditemukan dari loop 1 dan loop 2 adalah 12 dan 24. Terima kasih. Saya Muhammad Fabian dengan NIM F1B 025100069 dari kelas Aljabar Linear B. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang nomor 4 yaitu merepresentasi SPL dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita menggunakan persamaan matriks yaitu AX sama dengan B. Di sini kita mempunyai sebuah bentuk SPL sistem persamaan linearnya yaitu 10I1 min 7I2 sama dengan 12. Nah, persamaan kedua yaitu 7I1 min 12I2 sama dengan 24. Nah, di sini yang diganti ke matriks itu adalah ke 10 min 7 min 12. Terus I1 I2 sama dengan 12 24. Nah, inilah hasil dari representasi dari SPL ke matriks. Kemudian untuk nomor 5 itu penyelesaian dari SPL. Nah, di sini kita mencari I1 X-nya sama dengan inverse A dikali B, di mana X itu yang I1 I2, sedangkan A ini yang ini matriks A, yang ini matriks B. Nah, pertama kita hitung determinan dari matriks A. Nah, ini rumusnya. Determinan A sama dengan 10 dikali min 12. Mengalihkan diagonal lalu dikurang dengan diagonal kebalikannya. Maka didapatkan hasil yaitu min 71. Selanjutnya menghitung nilai vektor arus X. Nah, di sini kan X kita ketahui bahwa I1 dan I2 sama dengan inverse A kali B. Kita masukkan saja substitusi. Nah, di sini 1 per min 7 matriks min 12 7 min 7 10 karena inverse A dikali dengan B. B-nya itu 12 24. Nah, ketemulah hasilnya yaitu tinggal dikali-kali I1 I2 sama dengan min 0,34 dan min 2,19. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julia Amanda dengan NIM F1B 02510056. Di sini ada interpretasi hasil dalam konteks rangkaian listrik. Kemudian arus loop 1 atau I1-nya itu yang bernilai sama dengan 24 per 71 ampere sama dengan menghasilkan min 0,34 ampere, di mana tanda negatif menunjukkan arah sebenarnya mengalir berlawanan arah jam. Kemudian arus loop 2 atau I2-nya itu bernilai sama dengan 56 per 71 ampere yang menghasilkan min 2,19 ampere, yang tanda negatif menunjukkan arus sebenarnya mengalir berlawanan arah jarum jam, yang dimana atau didorong oleh tegangan E2 sama dengan 24 volt arus kuat dari kanan ke atas. Kemudian di sini ada arus cabang tengah atau IR3 yang sama dengan selisih arus pemisalan pada cabang tengah adalah IR3 sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan min 24 per 71 dikurang dalam kurung min 156 per 71 menghasilkan sama dengan 132 per 71. Jadi tanda positif mengonfirmasi bahwa arus total yang melewati resistor R3 mengalir ke bawah atau dari simpul ke simpul bawah. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.